serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, secara tidak sengaja, Ranggaweni memergoki markas Bosongot di Kawali, dan terjadilah bentrokan antara Bosongot dan Ranggaweni. Kesempatan itu dipergunakan oleh Pramita untuk melarikan diri. Kemudian Ranggaweni ditolong oleh Jaka Lumayu, Gardika, dan Gendala yang hendak pergi ke Madangkara. Bosongot dan anak buahnya tewas. Brahma dan Harnum yang baru pulang dari Gunung Gede dan berhasil memboyong Kujang Sinar ketika sampai di Kawali menjadi sangat cemas melihat Bosongot dan anak buahnya sudah jadi mayat dan Pramita serta anaknya sudah tidak ada. Kakang Brahma, menurut perhitungan Kakang, kemana kira-kira Kamita pergi? Entahlah Harnum, tapi yang jelas dia pergi dalam keadaan panik, setidaknya ketakutan. Jadi mungkin tidak punya tujuan yang pasti. Kasihan dia. Penderitaannya tidak ada habis-habisnya. Iya. Dia ikut dengan kita ke wilayah Kulon ini untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Tak taunya malah terlibat ke dalam kesulitan. Hanya ada dua tujuan Pramita. Satu, kembali ke Wetan. Dua, pergi ke Madangkara. Ke Madangkara? Iya. Dengan tujuan Kampung Cempaka. Memang. Tapi maksudnya ialah untuk memberitahu para pembesar keraton Madangkara bahwa aku sedang berada dalam kesulitan. Iya benar. Perhitungan Kakang pasti tepat. Oh. Cup sayang. Cup ya. Benta, jangan menangis terus sayang. Kita kan sudah jauh dari mara bahaya. Tuh, di sana ada sebuah kampung. Ayo, kita istirahat dulu di kampung itu, ya. Cuk, sudah ah, kok nangis terus bentar? Oh, mau mimi ya? Ayo, nanti yuk. Nah, itu ada seorang petani sedang menjemur padi. Ya, aku akan bertanya kepadanya. Mudah-mudahan dia orang baik-baik. Sampurasun. Mampes. Maaf Pak, saya hendak bertanya. Ya, silahkan nak. Kemanakah jalan ke Madangkara? Kerajaan Madangkara? Betul Pak. Wah, masih jauh sekali nak. Jauh sekali. Oh iya nak, di daerah selatan, hampir dekat ke Laut Kidul. Wah, kalau naik kuda berapa lama kira-kira Pak? Kira-kira 30 hari nak. Oh, benar juga, jauh sekali. Belum pernah ke Madangkara nak? Belum Pak. Mau apa jauh-jauh ke sana? Oh, mau menyusul suami saya Pak, bapaknya anak ini. Wah, nanti juga kan pulang. Tapi sudah 1 tahun tidak pulang-pulang Pak. Kasihan. Jalannya yang mana Pak? Jalannya yang menuju ke kerajaan Madangkara banyak nak. Oh. Tapi yang paling enak lewat Kampung Malaya, sebab tidak terlalu banyak gunung dan sungainya. Di mana Kampung Malaya itu Pak? Ikuti saja jalan itu terus, jangan belok-belok. Iya. Nanti sampai ke Kampung Malaya. Baiklah Pak, terima kasih. Iya nak. Heya!
Perempuan itu kelihatannya lemah lembut, tapi sangat gesit dan tangkas. Pandai menunggang kuda lagi. Dugaanmu tepat, Kendala. Brahma ada di wilayah kuno. Yang kerok benar tuh orang. Kita ke wetan, dia juga ke wetan. Kita kembali ke kulon, dia juga ke kulon. Tapi sekarang sudah tidak jadi masalah lagi bagiku. Sebab aku sudah menguasai ajian serat jiwa. Meskipun baru mencapai tingkatan ketiga. Tapi dibandingkan dengan Brahma yang sama sekali tidak menguasai ajian serat jiwa, jelas aku akan bisa mengalahkannya. Siapa tahu dia juga tahu atau pernah mempelajari ajian serat jiwa. Dari mana jalannya? Sedangkan buku serat jiwa dipegang oleh Demung Wikalpa. Baru sekarang diserahkan kepada Jaka Lumayung. Sebelum perguruan serat jiwa dibubarkan, murid Ki Arya Gandar Samatan kan banyak. Dan beberapa di antara mereka sudah menguasai ajian serat jiwa. Meskipun belum ada yang sempurna. Nah, siapa tahu di antara mereka ada yang kenal dengan Brahma, lalu mengajarkannya kepada dia. Tipis sekali kemungkinan untuk itu. Contohnya Jaka Lumayung. Ketika ayahnya, Ki Arya Gandar Samatan meninggal, dia masih kecil. Sehingga belum sempat mewarisi ajian serat jiwa dari ayahnya. Tapi kenyataannya, Jaka Lumayung menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-9. Dan nyaris sempurna. Nah, dari mana dia mendapatkan pelajaran itu? Dari bekas-bekas murid ayahnya. Dari semua murid Ki Arya Gandar Samatan yang menguasai ajian serat jiwa, tak ada satupun yang sudah mencapai tingkat ke-9. Yang paling tinggi, Jangger Kila-Kila. Itu pun baru sampai tingkat ke-7. Iya. Dari mana Jaka Lumayung bisa menguasai ajian serat jiwa sampai tingkatan ke-9? Itulah. Aku curiga ada kebocoran. Maksudmu? Ada yang menyalin buku serat jiwa. Tiruan? Iya. Tapi isinya sama. Persis dengan aslinya. Kau mencurigai salah seorang murid Ki Arya Gandar Samatan? Iya. Secara diam-diam, salah seorang murid Ki Arya Gandar Samatan menyalin semua isi buku serat jiwa. Kemudian secara diam-diam pula, dia mempelajarinya sampai sempurna. Kemudian menurunkannya kepada Jaka Lumayung. Kalau benar, berarti orang itu berhati mulia. Tidak dipergunakan untuk kepentingan dirinya, melainkan diwaris kepada ahli waris perguruan serat jiwa. Tapi tetap hidup berkesinambungan. Atau pula punya maksud tertentu. Ialah untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang menghancurkan perguruan serat jiwa. Kalau begitu, kita tanyakan saja kepada Jaka Lumayung. Mau digampar kau? Orang sinting kayak begitu. Boro-boro mau menjawab pertanyaan kita. Apalagi memberikan penjelasan. Bisa-bisa kita dihajar lintang tukang. Iya ya. Kita tidak usah memikirkan persoalan itu. Yang penting kita sudah dapat tambahan ilmu. Yaitu ajian serat jiwa. Suatu ilmu kadikjayaan yang langka. Kau yang dapat, aku kan tidak. Salah kau sendiri. Kenapa malas? Aku selalu mengajak kau untuk menambah ilmu. Tapi kau selalu tidak mau. Habis melihat gurunya sinting seperti itu, aku jadi malas. Yang penting kan ilmunya, Kendala. Orangnya mau gila, mau setengah gila. Masa bodoh. Meskipun dari seorang anak kecil. Kalau ilmunya lebih tinggi dari aku mau menjadi muridnya. Seperti Jaka Lumayung. Sudah jelas, aku lebih tua dari dia. Tapi aku mau menjadi muridnya karena ilmunya jauh di atasku. Ya, nanti sajalah. Kalau persoalan dengan Brahma sudah selesai, aku mau belajar ajian serat jiwa. Kakang Brahma, sudah 3 hari kita mengitari seluruh wilayah Pajajaran. Sampai ke daerah pinggiran. Tapi Kamita tidak ada. Mungkin dia bersembunyi di salah sebuah rumah penduduk. Perasaan saya, dia sudah jauh meninggalkan wilayah Pajajaran dalam perjalanan menuju ke Madangkara. Baiklah, kita keluar dari wilayah Pajajaran dan menyusuri arah ke Madangkara. Iya. Raja Wali, kita ke Madangkara. Iya, di bawah sana ada seseorang sedang menunggang kuda. Oh, seperti Kamita. Raja Wali, turun! Dekati penunggang kuda itu! Pramita!
Raja Wali, dekati kuda itu. Harnum, aku akan melompat ke atas kuda Pramita. Ya. Dekat. Brahma. Loh. Kok menangis? Aku takut. Kau ahli menunggang kuda. Kenapa takut mengendalikan kuda yang sedang panik? Bukan itu. Takut melihat Raja Wali burung raksasa? Tidak. Lalu? Takut kau tidak kembali. Aku takut kehilangan kau, Brahma. Pramita. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah, jangan menangis. Malu sama Harnum kan? Iya. Harnum! Turun! Raja Wali, terus Kakang Brahma menyuruh kita turun. Ayo turun. Jangan kuak-kuak terus. Telingaku sakit. Mulutnya diam saja. Malah sengaja dikeraskan. Oh. Kak Mita. Harnum. Jadi Kak Mita sendiri yang mengatakannya kepada Ranggaweni bahwa Kakang Brahma yang mencuri kujang sinar? Ya, sebab saat itu aku hampir putus asa, Harnum. 3 hari menunggu kau dan Brahma yang tak kunjung datang. Pikiranku sangat kalut dan si Bentar menangis terus. Sehingga timbul dugaan yang macam-macam. Apakah kalian berdua ditangkap tentara Pajajaran atau tewas oleh kujang sinar dan sebagainya? Jadi ketika Ranggaweni datang dan ku ketahui dari mulut Bosongot bahwa dia seorang kesatria Pajajaran, kegembiraanku meledak. Seakan-akan aku menemukan sandaran untuk melepaskan diriku dari cengkraman gerombolan Bosongot. Kenapa Ranggaweni tiba-tiba datang ke markas Bosongot? Ketika itu, aku bertengkar dengan si Bosongot. Si Bentar menangis keras sekali. Rupanya terdengar oleh Ranggaweni yang sedang patroli menelusuri jejak kujang sinar yang hilang dari keraton Pajajaran. Jadi rupanya suara tangis anakmu yang mengundang Ranggaweni datang ke markas Bosongot? Benar. Anak ini memang dewa penyelamat. Tadinya, aku tidak berniat lari jauh-jauh. Maksudku akan menunggu sampai pertarungan antara Ranggaweni dan Bosongot selesai. Aku akan memberikan penjelasan kepada Ranggaweni. Tapi, ketika aku melihat Gardika dan Kendala muncul, langsung aku... Apa? Gardika dan Kendala? Ya, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba dia muncul di tempat itu. Jadi mereka ada di wilayah Kulon ini? Sudah tentu. Aku melihatnya dengan jelas. Lalu? Badanku langsung panas dingin melihat mereka muncul. Dan tanpa pikir panjang, aku kabur secepatnya melarikan diri. Pergi sejauh-jauhnya. Ya, benar-benar aku sangat takut melihat mereka. Itulah rupanya yang membuat kau ketakutan. Ya. Kak Mita tujuannya mau kemana? Kelihatannya menempuh jalan yang menuju ke Kampung Malaya. Aku mau ke kerajaan Madangkara. Tepat dugaan kita, Kakang. Bahwa Kak Mita pasti akan ke Madangkara. Habis, aku mau kemana lagi? Kembali ke wilayah Wetan juga akan kemana? Satu-satunya harapanku ialah kerajaan Madangkara. Rencanaku, kalaupun kalian berdua tidak ada di Madangkara, aku akan menghadap pada Patih Kotawa dan mencari semua peristiwa yang kita alami. Iya, kau benar. Nah, sekarang kau Pramita dan kau Harnum, kalian berdua pergi ke Madangkara. Loh, Kakang mau kemana? Aku mau ke kerajaan Pajajaran. Ke Pajajaran? Iya, untuk mengembalikan kujang sinar ini. Jangan, Kakang. Bahaya. Kakang pasti dihukum. Daripada kerajaanku, kerajaan Madangkara menjadi korban kemarahan tentara Pajajaran. Lebih baik aku yang menyerahkan diri kepada Prabu Susuk Tunggal, Raja Pajajaran. Tidak mungkin Pajajaran akan menyerbu ke Madangkara. Sebab Kakang tidak bersalah. Kakang mencuri kujang sinar karena terpaksa. Persoalan itulah yang akan aku jelaskan kepada Sang Prabu Pajajaran. Sebab keterangan Pramita kepada Ranggaweni tidak lengkap. Benarkah? Benar. Aku berbicara dalam suasana yang kacau, Harnum.
Ranggaweni sibuk menghadapi gempuran Bosongot yang cepat dan ganas itu. Pangeran Sulantara pemberontak memaksa Brahma mencuri kujang sinar. Hanya itu? Ya, hanya itu. Nah, tidak lengkap bukan? Iya, penjelasan yang hanya sekian bisa menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Itulah, mau tidak mau aku harus menghadap ke Pajajaran. Tapi kalau sampai Kakang dihukum, Patih Gotawa pasti mengamuk. Dia akan membawa angkatan perang Madangkara untuk menggempur Pajajaran. Begini saja, katakan pada Patih Gotawa, kalau dalam waktu 1 bulan aku tidak pulang ke Madangkara, jangan dulu menyiapkan angkatan perang, tapi terlebih dulu mengirim utusan ke Pajajaran. Tanyakan yang sejelas-jelasnya perihal aku. Ya, saya kira lebih baik begitu. Jangan mudah berang, sedikit-sedikit main gempur. Siapa tahu Brahma tidak dihukum, 1 hari sudah pulang. Tapi di tengah perjalanan antara Pajajaran ke Madangkara ada halangan. Katakanlah gangguan dari orang-orang jahat. Nah, kan makan waktu. Ya, baiklah. Semua saran Kakang akan saya sampaikan kepada Patih Gotawa. Nah, kalian berdua naik ke Raja Wali, supaya cepat sampai di Madangkara. Aku pakai kuda ini ke Pajajaran. Baik, Kakang. Raja Wali! Bawalah Harnum, Pramita, dan Raden Bentar ke Madangkara. Aku mau ke Pajajaran. Terima kasih, sahabatku. Tertawa? Bentar, ada apa? Kok tertawa? Anak ini benar-benar pemberani. Orang lain takut melihat burung Raja Wali raksasa, dia malah tertawa. Iya, seumur hidupku, baru kali ini aku melihat burung besar sekali. Aku takut sekali melihatnya. Dan aku kira Dewi Ratih dan Dewa Kamajaya sedang pelesiran menunggang Jatayu. Ternyata kalian, Brahma dan Harnum, sedang melalang buana mencari aku. Aku takut dan panik. Kudaku bercingkrak-cingkrak ketakutan. Anakku si Bentar malah tertawa-tertawa. Riang gembira melihat burung raksasa. Dikiranya burung mainan barangkali. Sudah, jangan tertawa terus. Nanti Raja Wali marah. Raja Wali juga tertawa. Dia senang melihat anakmu yang lucu. Ayo, naiklah kalian. Ayo. Kakang Brahma, selamat jalan. Brahma, hati-hati. Selamat jalan! Atas dasar perhitungan, untuk menghindari gempuran bala tentara kerajaan Pajajaran, maka Brahma memutuskan untuk menyerahkan diri ke Pajajaran sambil membawa kujang sinar. Sementara itu, di kerajaan Pajajaran, Ranggaweni sedang bersiap-siap mengatur pasukan perang yang akan diberangkatkan ke Cikau untuk menumpas Pangeran Sulantara dan selanjutnya menyerbu kerajaan Madangkara. Dapatkah penyerang diri Brahma menyelamatkan kerajaan Madangkara dari amukan bala tentara Pajajaran? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Harnum, suruh dia jangan kejam-kejam. Nanti kita jatuh. Kita harus mengejar waktu, Kamita. Percayalah, tidak akan jatuh. Aku takut jatuh. Aku juga. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus secepatnya sampai di Madangkara. Iya. Orang lain ketakutan, kau malah tertawa, Bentar. Menertawakan ibunya yang ketakutan, barangkali. Perjalanan yang menegangkan ini dianggap sebagai tamasya saja. Sudah, Bentar. Jangan tertawa terus. Kau masuk angin. Berhenti! Ranggaweni, Brahma Kumbara, Raja Kerajaan Madangkara, penjahat besar. Sabar, Ranggaweni. Mana kujang sinar ini? Sabar, Ranggaweni.
Perintahkan pasukanmu diam di tempat. Jangan serang aku. Kau penjahat besar, Brahma. Perbuatanmu amat memalukan. Mencuri pusaka kerajaan kami. Ranggaweni, sebagai seorang satria utama Galuh Pajajaran, aku percaya kau seorang yang arif dan bijaksana. Bisa menahan diri, tidak mudah terbakar angkara murka sebelum ada bukti yang nyata. Kau membawa kujang sinar. Apakah itu bukan bukti? Seharusnya kau sudah bisa menilai. Mengapa aku secara terang-terangan datang ke sini dengan membawa kujang sinar? Baiklah. Aku terima ajakanmu untuk bicara dengan tenang. Terima kasih. Kau masih ingat pada perempuan yang menggendong bayi di sarang gerombolan Bosongot? Masih. Dia orang Sadeng. Sadeng? Kadipaten Sadeng di wilayah Wetan yang sekarang jadi bawahan kerajaan Majapahit. Jauh amat sampai ke sini. Dia istri Panglima Tentara Sadeng. Oh iya? Iya. Suaminya tewas oleh Lembu Nala, Panglima Tentara Majapahit. Lalu kenapa dia berada di wilayah Kulon ini? Dan dia ada di sarang gerombolan Bosongot itu? Aku yang membawanya ke sini. Kau? Setelah Sadeng jatuh, dia melarikan diri. Kebetulan bertemu dengan aku. Karena merasa sudah sebatang kara, dia ikut denganku ke sini. Ada apa kau aprak-aprakan ke wilayah Wetan? Aku mengejar 2 orang penjahat perang. Siapa? Gardika dan Kendala. Hah? Bukankah mereka murid Jaka Lumayung? Jaka Lumayung? Siapa dia? Ketua perguruan Serat Jiwa. Di mana letaknya? Tidak jauh. Benarkah? Apakah mereka harus dipanggil? Atau kita yang ke sana? Demi untuk memperkuat uraian penjelasanmu tentang mengapa kau sampai mencuri kujang sinar. Tentu saja. Sebab mereka berdua adalah saksi utama. Tapi sebelumnya aku ingin menjelaskannya dulu padamu, supaya kau punya pegangan. Baiklah, teruskan. Kau tentu mendengar peristiwa kerajaan Kuntala diserbu oleh gabungan angkatan perang 6 kerajaan sekutu, bukan? Iya. Aku dengar. Nama angkatan perang itu hebat sekali. Angkatan perang Dewangga. Dan kerajaanmu, kerajaan Madangkara, menjadi anggota 6 kerajaan sekutu itu. Benar. Kuntala jatuh. Para pemimpinnya banyak yang dihukum mati. Dan ada pula yang hanya dihukum penjara. Di antaranya Tumenggung Gardika dan Senopati Kendala. Hah? Jadi, mereka itu para perwira tentara Kuntala? Iya. Aku tidak menduga sama sekali, Brahma. Dengan kepintarannya sebagai bekas perwira keraton, mereka berdua berhasil meloloskan diri dari penjara. Dan entah apa alasannya, mereka membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Jagat Dewa Betara. Para raja 6 kerajaan sekutu murka, lalu menugaskan aku untuk menangkap Gardika dan Kendala. Mereka lari ke wilayah Wetan, tapi aku kejar terus. Itu yang menyebabkan kau nyelonong ke wilayah Wetan? Iya. Lalu di wilayah Wetan, kau bertemu dengan Dewi Pramita? Benar. Gardika dan Kendala lari kembali ke wilayah Kulon. Kau juga kembali ke Kulon? Benar. Tapi kau kehilangan jejak? Benar. Lalu bagaimana sebab-musababnya mengejar Gardika dan Kendala, malah kau mencuri kujang sinar? Aku tidak akan menceritakan kisah perjalananku dari wilayah Wetan sampai di wilayah Kulon ini. Singkatnya aku, Harnum dan Pramita, sudah sampai di ibu kota kerajaan Pajajaran ini. Ya? Sebagai orang yang baru pertama kali menginjak wilayah Kulon, Pramita sangat bergairah menikmati keindahan alam, serta sangat terkesan oleh suasana masyarakat di sini. Dan pada waktu malam hari, dia mengajak aku untuk pelesiran, menikmati suasana malam ibu kota Pajajaran. Maklum, masih muda, agak ingin bebas. Anaknya dititipkan kepada Bu Karlin, pemilik rumah sewaan, yang kami tumpangi. Dan waktu kami pulang, anaknya itu sudah tidak ada. Diculik oleh Bosongot dan anak buahnya. Kau buru? Iya. Aku telusuri jejak para penculik itu, sampai ke sarang gerombolan Bosongot di Kawali. Jangan bergerak, Brahma. Sekujung rambut kau bergerak, perempuan ini dan anaknya, lehernya putus. Kepalanya menggeliling di tanah. Bosongot, dia tergores sedikit saja, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Boleh coba, ayo maju. Lihat,
pedang ini sudah menempel di leher perempuan ini. Kasihan Kak Mita, rambutnya dijambak, lehernya ditempel pedang. Perempuan kecil, kau juga diam. Baik, aku akan diam. Tapi jawab dulu, apa maksudnya kau menculik bayi? Apa kau mau jadi dukun bayi? Aku membutuhkan bantuan Brahma. Bantuan? Bantuan apa, Bos Songot? Pekerjaan kecil. Lekas katakan. Tolong ambilkan kujang sinar. Hah? Kujang sinar? Ya. Begitulah kisahnya Ranggawani. Mengapa aku sampai berani mencuri kujang sinar? Perasaanmu terlalu halus, Brahma. Demi sebuah nyawa bayi yang bukan sanak bukan kadam, berbuat menempuh bahaya besar yang bisa mengancam keselamatan rakyat dan negerimu, Kerajaan Madangkara. Hal itu sudah aku perhitungkan, bahwa Pajajaran akan murka. Buktinya kau sudah mempersiapkan bala tentara untuk diberangkatkan ke Madangkara. Tapi sebenarnya, aku sendiri sudah membuat rencana. Begitu kujang sinar sudah aku serahkan kepada Pangeran Sulantara, dan anak Pramita sudah bebas, maka aku sendiri yang akan menumpas pemberontakan Pangeran Sulantara. Setelah itu, aku akan datang menyerahkannya, tapi aku yakin bisa melakukannya. Baiklah. Pemberangkatan angkatan perang Pajajaran ke Madangkara aku tunda, menunggu keputusan Sang Prabu lebih dulu. Setelah beliau menerima penyerahan dirimu, lantas hukuman apa yang akan beliau jatuhkan padamu? Iya. Nah, cepatlah kau pergi ke istana, menyerahkan diri kepada Sang Prabu Susuk Tunggal, Maharaja Pajajaran. Baik. Brahma ada di istana Sang Prabu. Brahma ada di istana? Ya. Dia menyerahkan diri sambil membawa kujang sinar. Jadi? Sudah jelas. Aku harus menunggu keputusan Sang Prabu lebih lanjut. Pintar dia. Tahu kalau Madangkara mau diserbu, cepat-cepat dia datang menyerahkan diri. Itulah sifat seorang raja sejati. Daripada rakyat menjadi korban, lebih baik dirinya sendiri dikorbankan. Menurutmu bagaimana? Apakah Sang Prabu akan menghukum Brahma? Dihukum sudah pasti. Tapi hukuman itu tidak akan berat. Kenapa? Bukankah kesalahan Brahma sangat besar? Bersekutu dengan Pangeran Sulantara, lalu mencuri kujang sinar. Dia melakukan itu karena terpaksa. Sebab Raden Bentar, anaknya Dewi Pramita, diculik oleh Bosongot dan mau dibunuh. Kau tahu? Sebelum dia masuk ke keraton, terlebih dahulu dia menceritakan latar belakang mengapa dia mencuri kujang sinar kepadaku. Hebat. Juga diceritakan siapa kau sebenarnya. Apa? Kau dan Kendala adalah buronan Brahma, sebab kau bekas perwira tentara Kuntala yang membunuh Raja Kuntala. Tebak. Untuk apa dia menceritakan hal itu pada orang lain? Supaya aku berhati-hati terhadap kau dan Kendala. Apakah kau mencurigai aku? Tadinya tidak. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Brahma tentang siapa kau sebenarnya, mau tidak mau aku harus berpikir dua kali untuk bekerja sama dengan kau. Baik, Ranggawani. Aku juga tidak butuh bantuanmu. Aku, Kendala, dan Jaka Lumayung sanggup menghancurkan Madangkara. Kami bertiga bisa dengan mudah membinasakan Brahma. Ingat, Gardika. Saat ini Brahma sudah berada di dalam genggaman Pajajaran. Siapapun tidak boleh mengusiknya. Dan kau juga harus ingat, dia musuhku. Itu urusanmu. Tapi kau jangan coba-coba melangkahi apa yang akan menjadi keputusan Sang Prabu Pajajaran. Lihat-lihat dulu. Apakah keputusan itu adil atau tidak? Keputusan Sang Prabu pasti adil. Sebab Sang Prabu adalah Raja Pajajaran yang arif dan bijaksana. Apa yang menurut Sang Prabu adil? Belum tentu menurut orang lain. Kau tidak berhak menilai keputusan Sang Prabu. Kau bukan rakyat Pajajaran. Kau pelarian dari Kuntala. Justru karena itu, aku bebas. Bebas menentukan langkah dan perbuatanku sendiri. Ini Pajajaran. Kau harus tunduk pada aturan Pajajaran. Kalau tidak mau, pergi kau. Keluar dari wilayah Pajajaran. Baik. Mulai saat ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ya. Lebih baik begitu. Benar dugaanmu, Kendala.
Brahma tidak bersekutu dengan Pangeran Sulantara. Dia mencuri kujang sinar karena terpaksa untuk melindungi nyawa anak Pramita. Makanya percaya padaku. Tolol-tolol begini juga kadang-kadang punya perhitungan yang jitu. Jadi bagaimana rencana kita? Terpaksa menunggu. Menunggu keputusan Raja Pajajaran? Ya, sebab tidak mungkin Brahma akan dihukum mati. Memang tidak mungkin. Tapi kalau dia dipenjara sekian tahun, apakah kita harus menunggu? Ya, tentu saja tidak. Maksudmu? Kalau dia dipenjara, kita yang enak kan? Begitu keluar dari keraton, cegat di tempat yang sepi. Hajar. Kau kan sudah hebat sekarang. Yakin bisa mengalahkan Brahma? Iya. Baiklah. Kita tunggu apa yang akan menjadi keputusan Sang Prabu. Gardika menjadi sewot melihat kecerdikan Brahma yang bertindak cepat dengan menyerahkan diri kepada Sang Prabu Pajajaran. Kejengkelannya berubah menjadi kemarahan setelah bertengkar dengan Ranggauni yang memperlihatkan sikap tidak senang kepadanya akibat dari penjelasan Brahma bahwa Gardika dan Gendala adalah pelarian dari Kuntala. Bagaimanakah keputusan Sang Prabu Pajajaran bila telah mendengarkan penjelasan dari Brahma? Dan bagaimanakah dengan Harnum dan Pramita? Apakah mereka sudah sampai di Madangkara dengan selamat? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrosto, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di